insyaallah akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu sekarang masuk ke surat Yusuf ayat ke-25. Ayat ke-25 dengan tema pakaian yang terkoyak gitu ya. Tentunya masih dalam cerita terbaik kita, surat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baik. Pada Ustadz, saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Atau Allah Subhanahu wa taala wastabaqal baba, dan keduanya yakni Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha ini berlomba-lomba menuju pintu. Wa dzalika anna Yusuf lamma ra'al burhana qama mubadiran ila babil baiti hariban. Yang demikian itu kata Imam Al-Baghawi, semoga Allah merahmati beliau, dalam tafsir Ma'alim Tanzil yang Al-Baghawi wafat tahun 516 Hijriyah. Beliau bilang karena Nabi Yusuf tatkala melihat bukti dari Tuhan, dari Allah, kan kita ingat ya bagaimana penjelasan ulama tentang burhana rabbi, ya, sadar Nabi Yusuf kemudian apa, segera bangkit, segera menuju pintu rumah tersebut, kabur. Wattabi'atul mar'atu, dan si perempuan yakni Zulaikha, kita sebut saja ke depan Imratul Aziz, istrinya Al Aziz, kemudian mengejar Nabi Yusuf litum sikal baba, untuk menahan pintu, hatta la yakhruja Yusuf, sampai Nabi Yusuf tidak bisa keluar. Fasabaqa Yusuf, Nabi Yusuf lebih kencang. Yusuf lebih kencang. Wa adrakat fil mar'atu, tapi si perempuan juga menyusul. Fata'allaqat biqamisihi min khalfi. Maka uh, Imratul Aziz bergelantungan berpegang dengan baju komisnya, kemejanya Nabi Yusuf dari belakang. Fajadzabathu, maka ilaiha. Nah, Imratul Aziz ini menarik baju tersebut ke arah diri dia, hatta layak, supaya Nabi Yusuf nggak bisa kabur, ditarik dari belakang. Bayang ya. Wa qaddat qamisahu ay fashaqqathu. Nah, tapi karena kencangnya Nabi Yusuf lari, masya Allah, dari perbuatan dosa, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk lari dari perbuatan dosa. Robeklah fashaqqathu, maka si Imratul Aziz robek, mengoyak baju pakaian Nabi Yusuf tersebut, min dumburin ay min khalfin, dari belakang. Malah kharaja, tapi akhirnya mereka, Nabi Yusuf berhasil keluar, Imratul Aziz juga keluar. Laqiyal Aziza, keduanya bertemu dengan Al Aziz, suaminya sang perempuan. Wa huwa qauluhu, itulah firman Allah, wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Keduanya menjumpai tuannya Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf budak dari Itfir, Al Aziz, di sisi pintu. Ay wajada zaujal mar'ati Itfira indal babi jalisan ma'abni amin liro'il. Yani keduanya mendapati uh,
si suami dari perempuan, yaitu namanya Kitfir, itu ada di sisi pintu sedang duduk, jalisa. Bersama siapa? Ma'abni Amin li Ro'il. Bersama sepupunya Ro'il. Ro'il itu Zulaikha ya. Kita tahu udah dibahas di awal. Nama Imratul Aziz ada beberapa pendapat. Yang terkenal di Indonesia Zulaikha, tapi ada nama lain Ro'il. Falam mar'athu habathu. Maka ketika si Imratul Aziz itu melihat ada sepupunya bersama suaminya, ngeri. Habathu, dia takut kepadanya, takut yang sifatnya kewibawaan, takut akan kewibawaan si saudara sepupunya itu. Waqalat, waqalat, dia berkata, sabiqatan bil qawli zaujiha, dia lebih dulu bicara sebelum Nabi Yusuf, bicara kepada sang suami dia, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Apa gerangan balasan, hukuman bagi orang yang menginginkan keburukan, su'an, terhadap keluargamu. Kuat sekali pemilihan diksi. Su'an yakni zina, maksudnya su'an keburukan ini perbuatan zina. Tuma khafat alihi an yaqtulahu. Tapi karena Imratul Aziz ada masih demen sama Nabi Yusuf, ya, dia khawatir Nabi Yusuf dibunuh sama suaminya. Maka dalam kalimatnya ini dia langsung kasih jenis hukumannya. Apakah gerangan hukuman bagi orang yang menginginkan perbuatan zina dengan keluargamu kecuali adalah di penjara, illa an yusjana, ayuh basa, di penjara. Au azabun alim, atau azab yang pedih. Ya, ini maksudnya ai torbun bisiat, pukulan dengan cambuk. Karena kalau sampai sini saja titik tidak dikasih opsi pilihan, yang terbayang di benak Kitir ya bunuh. Tapi Imratul Aziz punya perasaan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia nggak tega kalau dibunuh, penjara aja atau dipukul aja, cambuk. Qala, Nabi Yusuf merespon, enak aja. Saya dibilang mau berbuat jahat kepada keluarga engkau. Qala hiya rawadatni an nafsi. Enggak, bukan saya yang mulai-mulai. Dia ya. Ini Al-Imratul Aziz, istri panjenengan yang merayuku. Yakni talabat minnil fahisyata, yakni meminta kepadaku untuk melakukan perbuatan keji. Fa'aba itu wa farartu. Aku enggan dan aku kabur. Qila, ada yang berpendapat dari sebagian penafsir dan tersebut di sebagian riwayat, maka na yuridu Yusufu an yadhkurahu falamma qalatil mar'atu ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an dzakarahu. Qala hiya rawatni an-nas. Ini akhlak Nabi Yusuf. Ada sebagian riwayat menyebutkan, sebagai penafsir sebutkan, Nabi Yusuf sebetulnya nggak mau bilang hiya rawatni an-nas sih, nggak mau, maunya diam-diam aja, ya, menjaga kehormatan orang lain. Tapi ketika si Imratul Aziz itu bilang ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an, baru Nabi Yusuf merespon, ya rawadatni anas. Ini akhlak ya, Masya Allah. Enggak tiba-tiba Nabi Yusuf bilang gitu, enggak. Respon menyelamatkan diri, ya. Enggak begitu. Nah, ini berhak kita ketika dituduh menyebutkan kenyataan. Meskipun itu mungkin mengandung unsur menyebutkan kejelekan orang. Ya, salah orang itu sendiri malah menyudutkan kita. Kita berhak membela diri sesuai kenyataan, tidak dilebih-lebihkan. Dan ini bukan hal yang tercela dalam ini. Wa syahida syahidun wa hakama hakimun, dan ada seorang hakim, seorang pemutus, ya, atau seorang bijak yang memberikan putusan min ahliha, dari keluarga si perempuan. Ikhtalafu fi dzalika syahidi. Kata Imam Al-Baghawi, ulama-ulama penafsir berbeda pandangan. Siapa gerangan yang dimaksud dengan seorang saksi dari keluarga si perempuan? Faqala Sa'id bin Jubairin wa Dhahaku kana sabiyan fil mahdi antaqahu Allah azza wa jalla. Pendapat pertama, pendapat Sa'id bin Jubair, tabi'in mulia, ya. Seutama-utama tabi'in dari Irak adalah Sa'id bin Jubair. Dan Ad-Dhahhak muridnya Ibnu Abbas berpendapat apa? Yang menjadi syahid saksinya adalah anak bayi masih dalam buayan, masih dalam gendongan.
Allah buat si bayi bicara. Wa huwa riwayatul Aufi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini ada riwayat marfu dari Al-Aufi, murid Ibnu Abbas, dari guru beliau Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Apa hadisnya? Anahu qala takallama arba'atun wa hum sighar. Ada 4 bayi yang bicara dalam kondisi masih bayi, masih kecil. Siapa? Ibnu Masyitota benati Fir'aun. Yang pertama anaknya Masyid, putrinya Fir'aun. Nah, wa syahidu Yusufa, dan saksinya Yusuf. Ini kasus ini. Wa sahibu Juraij, dan bayi yang ada di kisah Juraij. Nanti teman-teman cari sendiri ya kisah Juraij gimana. Wa Isa bin Maryam alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam putra Maryam, yang dimana asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir juga. Asar ini diriwayatkan oleh Jarir, bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Al-Hakim, Malam Hakim dengan tegas mengatakan ini hadis sahih. Hanya saja sanatnya ya. Hanya saja Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan, tidak merilis. Bahkan Syekh Mahmud Syakir, salah satu ahli hadis besar zaman ini, mensahihkannya. Wa qila kana dzalika sabiyyu bin Khalil mar'ah. Pendapat kedua sebenarnya tidak jauh beda dari pendapat pertama, tapi ada penjelasan bahwa apa? Mungkin kita tidak perlu anggap pendapat kedua ya. Ini cabang dari pendapat pertama, yaitu penjelasan bahwa si bayi tersebut adalah Ibnu Khalil mar'ah, sepupu si Imratul Aziz, istri Al Aziz, sepupunya. Tapi sepupu kan bisa kecil ya, bisa kan ya? Bener nggak? Bisa nggak sepupu kita masih kecil, si bayi? Bisa ya? Kita udah gede, sepupunya masih bayi. Mungkin nggak? Banyak Ustaz yang seperti Banyak itu. ya, oke. Baik ya, kebayang ya. Waqala Al-Hasan wa Ikrimah wa Qatadah wa Mujahidun. Berkata ulama-ulama top ini dari kalangan tabi'in, ulama besar, lam yakun sobiyan. Enggak, bukan anak kecil tuh. Bukan anak bayi. Walakinahu kana rajulan hakiman dzara'in. Tapi itu salah satu orang yang bijak, punya pendapat yang lurus ya, pendapat yang bijaksana. Oke, dua nih. Qala Suddi, berkata Suddi, huwa ibnu ammi Ra'il. Itu sepupunya Zulaikha, sepupunya Ra'il, sepupunya istrinya Al-Aziz. Ya, itu ini pelengkap saja. Intinya ada dua pendapat dalam hal ini di kalangan tabi'in. Bisa dia bayi, bisa dia udah gede. Ya, bisa udah gede. Dan masing-masing pendapat ada yang mengatakan bahwa itu sepupunya si Zulaikha, sepupunya Imratul Aziz. Baik dia masih kecil ataupun udah gede. Hanya saja memang nampak hati itu condong pada pendapat pertama ya. Karena ada riwayat marfu' dari Nabi SAW. Ibnu Syahidu Yusuf. Ini nampak hati. Walaupun mungkin ini tidak mainstream di Indonesia, setahu saya rata-rata ustadz itu yang kedua. Tapi ya di antara prinsip qawaidut tarjih di tafsir, metode kita menarji dalam tafsir, ya tafsir yang bil ma'thur, menang dari tafsir bil ra'i, atau di tafsir dengan hadis Nabi yang marfu' menang dari hadis daripada Israiliyat gitu. Dan tinggal hadis ini sahih atau enggak. Bagi ulama yang bilang hadisnya enggak sahih, ya selesai. Berarti bagi dia sama aja enggak ada hadis. Bisa pendapat kedua bisa dikuatkan. Gitu. Intinya lanjut ke cerita, yaitu apa kata si saksi ini, apa kata si pemberi putusan ini, si penengah ini. Ini kan masalah keluarga, malu-maluin, ya. Biasanya kalau ada masalah yang malu-maluin keluarga gini nggak dibawa ke pengadilan betulan, tapi diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya istilah. Maka kata beliau, ingkana qamisuhu qudda min qubulin. Andai bajunya pakaian Nabi Yusuf terkoyak dari depan, aimin qudam dari depan, fasodaqat, maka yang jujur adalah Zulaikha, adalah istri Al-Aziz. Wa huwa minal kadhibin, dan huwa, siapa huwa di sini? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, wa huwa minal kadhibin. Sodaqat, yakni fasodaqat imratul Aziz,
dan wahwa Nabi Yusuf minal kadzibin, termasuk orang yang pendusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Tapi kalau sebaliknya, kayak Nabi Yusuf terkoyak dari belakang, robek di belakang, maka yang bohong adalah Imratul Aziz, dan Nabi Yusuf wa huwa minas sadiqin, termasuk orang jujur. Logis ya, logis nggak? Benar ya? Kalau dari depan ya Nabi Yusuf yang robek bajunya. Nabi Yusuf sendiri yang merobek baju beliau sendiri untuk melakukan perbuatan mungkar karena tergesa-gesa misalnya. Tapi kalau dari belakang, ya enggak, masa orang laki-laki mungkin dari belakang. Gimana? Enggak lucu. Berarti ya itu skenario-nya adalah Nabi Yusuf kabur ditarik oleh Imratul Aziz. Ini ayat bagian ini dibahas mendalam oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim madzhabnya Hanbali ya, dalam At-Turqul Hukmiyah dan juga I'lamul Muwaqqi'in, tentang bagaimana bisa kita hakim itu cerdas memutuskan perkara itu, kadang tidak ada saksi, tidak ada apa, tapi dengan indikator-indikator semisal ini, korinah-korinah seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang suka gemar baca buku-buku terkait detektif, ini pasti yang seperti ini akrab ya. Oh, begini karena gini kejadian tuh di buku-buku detektif itu biasa diungkap hal yang semisal ini. Saya sendiri sejak kecil suka baca-baca Sherlock Holmes atau yang sejenis, mirip dengan seperti ini. Oke, lanjut. Falamma ro'a, akhirnya Kitfir sang suami mengecek qamisahu, bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Min duburin, rata terkoyaknya dari belakang. Arafa khianata imraatihi, taulah dia istrinya berkhianat. Wa bara'ata Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf tidak bersalah. Qala laha, maka berkatalah Kitfir al-Aziz kepada istrinya, innahu min kaidikun, inna kaidakunna azim. Ai in hadza sani'a, sungguh perbuatan ini termasuk dari tipu daya engkau. Tapi menarik di sini pakai kata kunna. Seolah kata menurut Al-Aziz ini perbuatan ya siapapun perempuan dapat melakukannya. Siapapun perempuan, tidak hanya kamu, tapi ini perempuan secara umum bisa melakukan hal ini. Inna kaidakunna azim, sungguh tipu daya kalian wahai para wanita adalah azim. Dan kita semua akrab mungkin dengan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Hanbali, kata beliau, Allah bilang di Quran, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sungguh tipu daya setan di surat An-Nisa ya, itu lemah. Tapi Allah bilang juga di Quran, inna kaidakunna azim, sungguh tipu daya kalian wahai perempuan azim, luar biasa. Itulah kadang kalau sudah setan yang memanfaatkan ya tipu daya wanita, maka tipu daya setan yang tadinya lemah menjadi kuat. Oke, inna hadza min qouli syahidi, ada juga yang bilang kila bahwa qala di sini dan ro'a di sini itu bukan perkataan si Kitfir, tapi perkataan si saksi tadi, Syahidu Yusuf tadi. Itu ada. Inna hadza min qouli syahidi. Tapi kila lemah, yang benar Allah bisawab, dikuatkan Imam Al-Baghawi adalah ini perkataan Kitfir. Iya, apa boleh izin duluan kalau sudah maghrib. Sumak balak Kitfiru. Kemudian Kitfir menghadap Nabi Yusuf alaihi Yusuf. Faqala, Nabi dia berkata, beliau mengatakan kepada Nabi Yusuf, Yusuf, ya Yusuf. Jadi dibuang ianya ya. Ya, aslinya dia wahai Yusuf. Enggak, tapi dibuang ya Yusuf. Spasi mestinya nih. A'rif an hadza, berpalinglah dari isu ini. An hadzal hadis, jangan bahas-bahas ini lagi. Malu. Fala tadzkurhu li ahadin hatta la yashi'a. Jangan cerita-cerita ke orang biar enggak tersebar-sebar nih. Lalu, aib. Wakil makna la taktaris lahu faqad ban udzuruka wa barakatuk. Dan bilang, udah kamu tidak perlu merasa masih harus melakukan pembelaan. Enggak, udah jelas kamu tidak bersalah. Jelas ya. Summa qala limra'atihi, kemudian berkata Al-Aziz kepada istrinya. Jadi sudah nasihatin Nabi Yusuf, sudah berpaling. Tidak perlu bahas-bahas lagi malam-malam ini. Ya.
Kemudian sekarang berkata kepada istrinya, "Tsumma qala limra'ati." Kemudian Al-Aziz berkata kepada istrinya. Mungkin ada yang mau menjelaskan mufradat, tarif itu tahtam, pusing, membuat pusing, sedih, nggak usah. Lah asaf lah, nggak usah pusingin masalah ini. Udah, gitu ya. Nah, tarif, iktar saya tarif itu sama galau, eh, bikin menganggap masalah masih ada, itu iktar. Jadi kata karithah, ya. Karithah bencana. Iktar rasa merasa masih ada bencana. Ia berkata pada istrinya, "Wastaghfiri li dzambik." Engkau wahai istriku, minta ampunlah terhadap dosamu tersebut. Ai tubi ilallah, yani tobatlah pada Allah. Innaki kunti minal khatin, sungguh engkau termasuk orang yang keliru. Oke, lanjut. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Oke. Wakila, ada juga pendapat mengatakan bahwa ini lagi-lagi masih perkataan si bayi tadi, atau si saksi tadi, yang orang gede, kepada Nabi Yusuf dan kepada si Zulaikha, pada Imratul Aziz. Bukan perkataan sang suami Al-Aziz tersebut. Nggak ada yang bilang gitu. Wa arada biqauli, dan maksudnya ucapan minta ampunlah terkait dosamu, aisali zaujaki alla yu'aqibaki wa yasfaha anki. Ya, ini minta maafnya bukan ke Tuhan, tapi mintalah maaf kepada suamimu supaya dia tidak menghukummu dan supaya dia memaafkanmu. Ya. Oke. Adapun innaka kunti minal khati'in, sungguh engkau termasuk orang yang keliru, ay minal mudznibin, dari orang-orang berdosa. Hatta rawati syabban an nafsihi wa kunti zaujaki. Engkau salah, engkau keliru karena apa? Engkau merayu seorang pemuda untuk melakukan dosa dan engkau mengkhianati suami engkau. Falamma sta'sam, ketika si pemuda tersebut falamma sta'sama kadzabti alaihi, lebih-lebih lagi si sang pemuda sudah menjaga diri tidak menuruti kemauanmu untuk berbuat dosa, engkau tambah lagi salahmu dengan apa? Menuduhnya. Wa inna maqala minal khati'in. Yang pertanyaan mungkin, khotiin kan laki-laki. Innaki kunti minal khotiin. Kenapa enggak innaki kunti minal khotiat? Kata Imam Al-Baghawi, wa inna maqala minal khotiina wa lam yaqul minal khotiati. Liannahu lam yaqsid bihil khabaru an min nisa'i bal qasada bil khabaru amman yaf'alu dzalika. Karena si Al-Aziz Kitfir atau sang saksi tadi itu tidak memaksudkan perempuan saja, tapi siapapun yang berbuat keliru semisal hal tersebut. Diru minal qaumil khotiin. Ada kata yang dibuang di situ, minal qaumil khotiin, dari qaum, kelompok orang-orang, siapapun laki perempuan yang berbuat keliru. Seperti firman Allah, kaqaulihi ta'ala tentang Maryam. Wa kanat minal qanitin, di akhir juz ke-28. Di akhir, iya. 28 ya. Wa kanat minal qanitin. Maryam termasuk qanitin, bukan qanitat. Karena sedang bicara orang siapapun yang taat kepada Allah. Bayanuhu qauluhu ta'ala innaha kanat min qaumin kafirin. Misal juga firman Allah innaha kanat min qaumin kafirin ketika bicara tentang Balqis atau Bilqis. Sungguh Bilqis termasuk qaumin kafirin. Nah, kaum ini diperjelas.
Ada qaumin. Jadi enggak innaha kanat min kafiratin. Min qaumin kafirin. Dia qaum. Bagus. Qaulu ta'ala, kemudian firman Allah, wa qala niswatun fil Madinah. Berkatalah para wanita di kota tersebut, kota Nabi Yusuf ya. Yaqulu al-ayata, ya, sampai akhir ayat, akmilil ayat. Takdirnya apa? Akmilil ayat, sempurnakan ayat. Yaqul Allah berfirman, sya'a amru Yusufa wal mar'ati fil Madinati Mis. Viral lah bahasa kita gitu ya. Viral lah isu Yusuf dan istrinya ini di kota tersebut. Ya. Ada yang bilang di kota Mesir kuno. Ya, ada kota bukan Kairo tapi ibu kota Mesir kuno, ada orang-orang yang anak-anak Al-Azhar tahu tuh. Atau wakila Madinati Ain Syams, kota Ain Syams, ada Universitas Ain Syams tuh. Viral. Mungkin bahasa kita ada yang apa ya? Ada yang ngerekam videonya kali itu lagi debat gitu, atau pamannya, atau dia bikin narasi aja gitu berita di situs www. apa Yaum Sabi kalau sekarang di Mesir, situs berita terkenal Al Yaum Sabi atau Masril Yaum, bikin berita di situ viral. Kalau di WhatsApp tuh ada, kalau yang bahasa Inggris forwarded many times gitu ya, ada nggak tuh forwarded many times? Tapi kalau mau di forward lagi ke grup lain cuma bisa sekali ke satu grup dulu dikit-dikit. Forwarded many times, viral. Ya orang dengan gibah ya dari dulu sekarang. Padahal Nabi Yusuf sini udah kita dikasih tahu oleh Allah akhlak baik Nabi Yusuf. Andai Nabi Yusuf tidak dituduh, Nabi Yusuf pun akan diam, nggak akan bongkar-bongkar di Twitter misalnya. Saya dipaksa untuk dirayu atau bahkan mungkin dibumbu-bumbui lagi dengan hal-hal lain untuk menjatuhkan pihak lain. Kita mungkin punya keliru, tapi membongkar kekeliruan orang lain dengan cara seperti itu di media sosial adalah tercela. Dan Allah sudah ancam orang seperti itu di surat An-Nur, innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di ayat 19. Surat 24 ayat 19. Orang yang suka viralnya perbuatan-perbuatan keji di tengah netizen kaum mukminin, orang-orang beriman, baginya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah tahu apa yang kalian tidak tahu. Ya, jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Cuma ya viral lah begitu nih. Nasallahu alaihi viral lah peristiwa tersebut. Wa tahaddatsan nisa'u bidzalika, para wanita mungkin di grup WhatsApp kalau bahasa kita jam sekarang, kalau mereka ya di pertemuan-pertemuan di pasar, di tempat ngobrol, ya depan rumah gitu ngobrol, ibu-ibu dan mereka bilang wahunna khamsu niswatin, ada 5 perempuan. Siapa aja nih? Imro atau Haji bin Malik. Yang pertama istri satpam, istri pampres, pas pampres. Istri Haji itu yang tukang ngalangin orang. Kalau mau masuk menghadap raja dia ngalangin. Pas pampres ya. Istri pampres, pas pampres. Wa imro'atu sahibid dawab, istri petugas pengurus kuda. Waduh. Jadi kalau raja nih punya kuda-kuda, yang ngurus dia nih. Si ada petugasnya. Nah, ini istrinya. Wa imra'atul khabbaz, istri petugas, kepala petugas ngurus bagian roti. Ya, dia seksi konsumsi. Merah aja punya. Wa imra'atus saqi. Yang ke berapa nih? Yang keempat, istri petugas ngurusin minum. Seksi konsumsi bagian minuman di kerajaan. Wa imra'atus sahibi sijen. Yang kelima, istri kepala penjara. Lengkap sudah. Nah, mungkin mereka tinggal deketan atau grup apa nih kira-kira? Nama grupnya apa nih? Istri-istri pejabat kerajaan, yang grup itu. Kalau Muqatil, yang mengatakan tadi bukan Imam Al-Baghawi ngarang-ngarang, tapi Imam Muqatil ya. Muqatil. Dimana Muqatil ini ya meskipun bukan, ya ada hal-hal yang dikritik ulama dari beliau, tapi kata Imam Syafi'i setiap penafsir berutang sama Muqatil. Wakilahunna niswatun min ashrafi Misra. Ada juga yang bilang enggak, ini bukan istri pejabat kerajaan, tapi
istri tokoh-tokoh Mesir, istri tokoh-tokoh. Jadi beda lagi nih, kalangan jet setnya, bukan kalangan orang di kerajaan, di istana, enggak, bukan orang. Kalau ini kan semua istri-istri istana nih, tinggal di wilayah istana ini enggak, beda, bukan di dalam istana, tapi orang-orang topnya, seleb-selebnya gitu. Apa kata mereka? Apa gibahnya? Imratul azizi turawidu fataha an nafsih. Si istrinya Al-Aziz tuh, istri pejabat yang itu tuh, Al-Aziz, ya kita sudah bilang mirip Perdana Menteri lah. Istri Perdana Menteri merayu budaknya. Ay abdahal ani. Budak yang dari negeri Kan'an. Kan'an negeri Syam ya. Syam dan sekitar itu dulu disebut negeri Kan'an. Nama klasik. Kan di Bible, di Taurat masih namanya Kan'an. Negeri Kanaan. Malu-maluin aja. Ay tatlubu min abdi hal fahisha, minta berbuat keji dengan budak, mamaluin. Qad syaghafaha hubba ay alifaha hubba. Itu sudah buta dengan cinta. Syaghafaha hubba. Syaghaf itu kata Imam Ibnu Qayyim dan buku beliau Ad-Dawa. Itu apa? Cinta sudah masuk betul, kuat di dalam diri. Syaghaf. Syaghaf. Qala Al-Kalbi, berkata Imam Al-Kalbi, hajaba hubbuhu qalbaha hatta la ta'qila siwah. Penjelasan paling bagus tentang makna pemilihan diksi dari Allah, syaghafaha hubba. Jadi Allah menerjemahkan obrolan para wanita tersebut yang mereka dalam bahasa Mesir kuno, Allah terjemahkan dalam bahasa Arab menjadi qad syaghafaha hubba. Luar biasa sekali Allah SWT ketika menghikayatkan ucapan orang-orang dalam kisah-kisah di Quran. Kan kita tahu ya, nabi-nabi selain nabi yang 4, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Muhammad SAW, Nabi enggak, Nabi Ibrahim bukan orang Arab, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Shu'aib, ya, 4 orang nabi ini nabi Arab. Hud, Soleh, Shu'aib, Nabi Muhammad SAW. Ini aja 4. Nabi Ibrahim dan Ismail bukan orang Arab ya. Bahasa mereka mesti bukan bahasa Arab. Bahkan Nabi Hud, Soleh, Shu'aib pun bahasa Arabnya bahasa Arab yang sudah punah ya. Entah bagaimana bahasa Arab ini, mungkin kita harus baca penelitian-penelitian apakah ada kesamaan atau tidak. Arab-Arab kuno, Arab mereka Arab Baidah. Kalau kita para sejarawan, Arab yang sudah punah. Gitu. Ya kalau mau nama Fir'aun, setan, segala nggak bahasa Arab. Tapi Allah Arabkan ya, Allah ungkapkan, Allah hikayatkan. Nah, pemilihan kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat akurat, betul-betul menggambarkan, dalam sekali, ya, persis apa makna dari bahasa yang bersangkutan. Qad syaghafa hubba, dijelaskan oleh Al-Kalbi, cintanya Zulaikha terhadap Nabi Yusuf sudah menutupi hatinya si Zulaikha itu. Sampai si Zulaikha tidak paham, tidak berakal kecuali terkait Nabi Yusuf. Tidak memikirkan kecuali Nabi Yusuf. Wa qila ahabbathu hatta dakhalaha hubbuhu syaghafa qalbihi ay dakhila qalbiha. Syaghafa qalbiha ay dakhila qalbiha. Ini mirip ya seperti sebelumnya ini. Zulaikha sangat cinta Nabi Yusuf sampai kecintaan Nabi Yusuf itu sudah memasuki bagian dalam hatinya. Qala Suddi berkata asy-syaghaf jildatan raqiqatan 'alal qalbi, yang disebut dengan qad syaghafa hubba, dari kata syaghaf itu apa? Sudah jildatan, kulit tipis, raqiqatan, di jantung. Itu apa namanya? Yang disebut dengan syaghaf. Qad syaghafa hubba, ya. Syaghaf demikian dengan fathah. Syaghaf. Jadi fiilnya syaghafa, ketika isimnya kulit tipis di luar atau daripada jantung itu syaghaf dengan fathah ya, syaghaf. Yaqulu dakhala al-hubbul jilda hatta asabal qalba. Ya, dikatakan mereka orang Arab mengatakan cinta telah masuk ke dalam kulit tersebut sampai menembus ke dalam jantung, ke dalam hati. Wa qara asy-Sya'bi wal A'raj, qiraat A'raj, qiraat 14 ya. Al-A'raj termasuk qiraat 14. Syaghaf ini bil aini sya'af ghairil mu'jamati, dengan ain yang tidak bertitik, ini bukan ghain tapi
dengan ain. Qad sya'afaha hubba, itu qiraat Al-A'raj. Ma'nahu dhahabal hubbu biha kulla madhhabi. Sya'af artinya cinta telah membawanya pergi tidak jelas arah. Sya'af. Kenapa? Wa minhu sya'aful jibal wa huwa ru'usuha. Diambil dari kata sya'af artinya puncak puncak gunung. Sya'aful jibal, puncak-puncak gunung. Jadi cinta dan bawahnya melambung tinggi, tidak jelas kan ke atas. Inna lanaraha, ini kok hu sih kurang tepat ya, setahu saya tidak dibaca hu. Lanaraha, sungguh kita memandang Zulaikha istri Al-Aziz dalam kesesatan nyata, ay khata'in dhahir, keliru yang jelas. Qila ma'nahu innaha tarakat ma yakunu alaihi amsaluha minal afafi wasitr. Imam Al-Baghawi ada yang menafsirkan kenapa fidolal mubin, karena istri Zulaikha ini sudah meninggalkan apa yang semestinya menjadi akhlak wanita selevel Zulaikha, yaitu apa? Keterjagaan, ketertutupan. Udah istri orang kaya masih begitu, guys. Kan begitu bahasanya. Aifah izahnya kurang. Iya, mana gitu. Istri pejabat, maka kita tahu hampir hari ini kalau kasus cinta begini, selingkuh dan sejenisnya menimpa pejabat tuh heboh dunia, gitu ya. Bahkan di negara-negara yang selingkuh itu udah jadi hal biasa, zina itu dianggap legal, bahkan menentang zina itu dianggap balik, dianggap aneh gitu ya. Di negara-negara tersebut, urusan-urusan seperti ini masih menjadi alat untuk menjengkelkan lawan politik. Bisa itu. Mereka nggak bisa berkilah. Kan negara bebas. Nggak ada presiden Amerika yang sekarang menjabat itu masa-masa kampanye itu diserang dengan isu-isu terkait seksualitas. Karena mungkin kalau kita pikir lah, Amerika apa urusannya dengan seksualitas, mereka udah ibaratnya selonggar-longgarnya, tapi itulah fitrah manusia pada akhirnya. Kalau masa lihat ketika Zulaikha Ra'ilu, sekali lagi Ra'il ini nama lain Zulaikha ya, Al-Imam Al-Baghawi membahasakan dengan Ra'il sepanjang tafsir. Bimakrihina dengan makar mereka, yani biqaulihina wa haditsihina dengan ucapan mereka. Qala Qatadah wasuddi makar mesti ucapan. Qala Ibnu Ishaq innama qulna dzalika makron. Kenapa kok Zulaikha menyebutnya makar? Biha, kenapa? Lituriyahunna Yusufa wa kana Yusufu lahunna husnuhu wa jamal. Zulaikha menganggap itu makar karena Zulaikha tahu di balik omongan itu sebenarnya bukan sekadar mengkritik Zulaikha, tapi sebenarnya mereka juga diam-diam, mau kan kalian lihat Yusuf kayak apa? Mau kan kalian? Kan waktu itu belum ada WhatsApp. Kalau ada WhatsApp mungkin ya waktu Nabi itu udah viral juga. Di kasus tersebut videonya ada viral. Tapi kan enggak, cuma berita di situs tadi, situs berita Mesir kuno gitu, peribahasa gitu. Atau di omongan-omongan mereka. Jadi kayak apa Nabi Yusuf? Yang kok bisa sampai membuat istri seorang Al-Aziz itu, seorang Zulaikha itu sampai syagofah. Jadi maka disebut makar oleh si Zulaikha. Kalian ini sebenarnya merencanakan itu. Wakil innaha afsyad ilaihinna sirraha wastaktamahunna fa afsyayna dzalika fa lidzalika samahu makar. Itu pendapat juga. Ini pendapat pertama kenapa disebut makar. Pendapat kedua karena si Zulaikha ini yang cerita ke mereka. Apalagi kalau dengan penafsiran yang pertama yaitu istri-istri para pejabat di dalam istana. Tapi juga kalau seandainya pakai penafsiran kedua, yaitu dia adalah ashraf, wanita-wanita mulia Mesir, ya, niswatun min ashrafi Mesir, penafsiran kedua ini, ya juga masuk akal juga ya, akal juga. Dia Nabi Zulaikha ini justru ceritakan mereka, tahu nggak saya kemarin gini-gini, gitu. Tapi Zulaikha bilang, wastak tamat hunna, minta tolong ya jangan cerita nih. Nah, buat kita aja cerita. Namanya perempuan kadang juga ada hal-hal yang sebetulnya aib buat dia. Tapi kalau terkait dengan urusan asmara, diceritain ke teman-teman dekatnya. Gitu ya. Sebetulnya aib itu. Atau yang kurang enak didengar lah. Dalam standar andai begitu ya. Andai bukan sesuatu yang kurang enak dengar juga. Tetap diceritain ke teman-teman terdekat. Curhat, sedih. Setidaknya kalau diceritakan merasa menganggap ada kelonggaran batin gitu ya, lebih lega. Tapi tolong ya jangan cerita ini buat kita aja. Tapi fa'afsyaina dzalik. Teman-temannya malah menceritakan itu lagi ke yang lain, diviralin malah. Omongan disekal terus diviralkan.
itu dibikin artikel berita gitu. Makanya kata Zulaikha falidzalika samahu makran. Allah sebut sebagai makran. Jelas ya, ada dua skenario. Bisa difahami nih dua skenario ini. Apa kalau ada pertanyaan? Mengapa atau apa hikmahnya Allah menggambarkan Zulaikha menyebut ngobrol mereka sebagai makan? Apa hikmahnya? Ah, ada dua. Yang pertama, karena Zulaikha menuduh mereka sebenarnya ngomong gitu cuma minta agar diperlihatkan Nabi Yusuf kayak apa? Akan disebut makar. Yang kedua karena Zulaikha sebenarnya cerita ke mereka agar mereka tidak cerita lagi ke orang lain. Tapi malah mereka cerita ke orang lain akan disebut makar. Arsalat ilaihim. Zulaikha kemudian mengundang mereka. Arsala ila fulan itu mengirimkan undangan kepada fulan. Qala Wahbun ittakhadhat ma'dubatan. Kata Wahab Ibnu Munabbih, seorang pakar Israiliyat, dia mantan pendeta Yahudi, rabai Yahudi, Yaman, masuk Islam dan menjadi sumber besar cerita-cerita Israiliyat, ya, Masya Allah, di zaman Umar. Wahab bin Munabbih, beliau bilang, Zulaikha Imratul Aziz ini membuat sebuah pesta makan, ya. Wada'at arba'ina imra'atan, dan mengundang 40 perempuan. Minhunna ha'ula'i lati ayyarnaha. Agar nggak tersinggung 5 orang tadi, jadi atau orang-orang tadi lah berapapun jumlahnya terbatas. Dia undang 40, lebih banyak daripada jumlah yang berbuat yang bicara tadi. Ngerti ya? Paham ya? Karena kalau diundang mereka aja, kenapa kita diundang nih? Hanya dibikin enggak ya? Enggak datang bisa-bisa. Bener lah, paham nggak maksud saya? Yang ngomong cuma 5 orang saja. Yang diundang mereka doang. Kita mikir, kita diundang nih, kita pasti mau disidang. Jadi nggak datang. Tapi kalau diundang 40 orang gitu ya, undangan spesial tapi 40 jumlah lebih besar, sangat besar. Termasuk mereka kan nggak sadar ini ada hubungannya dengan obrolan mereka. Mereka nggak akan ngira obrolan di WhatsApp-nya disadap atau sejenisnya. Wa'atadat dan wa'atadat. A'tadat maknanya ta'adat. Lahunna buat mereka muttaqan ayma yuttaqa'u alaihi. Tempat bersandar. Jadi memang nyaman, cozy sekali tempatnya. Nyaman. Waqala Ibnu Abbasin wa Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Qatadah wa Mujahidun kata muttaqan ayatu aman. Ada juga yang menafsirkan enggak, muttaqan bukan tempat bersandar tapi makanan disebut muttaqan. Ta'aman. Sama muttaqan disebut muttaqan di anna ahlat ta'ami idza jalasu yattaqiuna 'ala al-wasaidi. Disebut gitu karena orang-orang kalau lagi makan nyender, makan saking mewah, orang-orang kaya gitu ya, makannya nyender, bukti sangkaian nyantai enak. Fasa atau ama mutakan awal isti'arah, maka dalam bentuk majas isti'arah disebutlah makanan itu sebagai mutakaan. Makanan sendiri disebut tempat nyender karena makanan. Yuqal ittaqa'na 'inda fulan, dalam bahasa Arab orang Arab pada ngomong kami nyender bersama fulan, ini maksudnya makan bareng dia. Wa yuqalu al-muttaqa'u mattaqa ta'alaihi li syurbi awil hadis awil ta'am. Ada yang menafsirkan tadi mutlaka itu tempat nyendernya untuk minum, untuk ngobrol, untuk makan. Wa yuqra'u fi syawadzi matka'an bisukuni tak ada qiraat syadzah. Qiraat syadzah di luar qiraat 14. Bacanya wa a'tadat lahunna matka'a. Matka'a. Wa ikhtalafu fi ma'nahu. Ada yang kemudian matska ini apa beda maknanya? Apa maknanya? Ulama beda pendapat. Wa qala Ibnu Abbasin huwal utruj. Makanannya itu atau matka itu bahasa lain dari buah turj. Wa yurwa an Mujahidin misluhu. Ada juga yang perkataan Mujahid wa qila huwal utruj bil Habasyah. Ada yang bilang enggak ini bahasa Habasyah utruj. Ada yang bilang lain-lain. Rabawur qala Dhuhak wa rabawur qala Ikrimah wa kullu syai'in yuqra bisikin. Ya, dia bukan buah utruj. Utruj itu buah yang wangi aromanya dan enak rasanya, manis. Maka kita ingat hadis orang apa? Orang kalau jago baca Quran dan dia beriman maka laksana bu apa? Utrujah. Utrujah. Itu dari situ. Oke. Kalau nanti kita lanjut lagi. Udah 5.31 di Kota Depok. Habis ini saja. Insya Allah kita
wajib lagi. Nah, ini di depan-depan. Subhanallah juga Astagfirullah. Baik, silakan ditutup Kang Zidan. Mohon maaf kalau penunjukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan, Ustadz. Dan juga para hadirin sekalian. Alhamdulillah kita sudahi pengajian petang kita pada sore hari ini. Tidak ada tanya jawab, tapi insya Allah yang tadi dipaparkan mengena ya, insya Allah dengan relate hubungan kehidupan kita sehari-hari. Dan seru sekali ya, Alhamdulillah. Tafsir Quran Surat Yusuf ini akan lanjut pada pekan selanjutnya. Dan juga petang tafakuh juga bakal lanjut di pekan selanjutnya dengan pembahasan yang baru tadi ya, bab rohan. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada kesalahan dari panitia. Kami cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.